tidak masuk karena sakit. Deswita, sakit. Baiklah, saya lihat semuanya rapi, ganteng, cantik, soleh dan soleha banget. Silakan duduk lagi, Pak. Hai, yuk belajar IPAS. Tentang apa hari ini sebelum ke materi? Kita lanjutkan materi yang hari Senin ya kemarin ya. Kita akan lanjut ke tentang apa ini? Pencemaran lingkungan. Baik. Sebelum Bu Anik lanjut ke pencemaran lingkungan itu apa? Pasti kalian akan bertanya-tanya nih. Ya, bertanya-tanya. Apa sih Bu nanti manfaat belajar hari ini? Manfaatnya apa Bu? Apa yang saya dapatkan Bu? Baik, Bu Anik di sini akan ngasih tahu gambaran sedikit tentang manfaat dari pelajaran hari ini, yaitu kalian dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian dapat melakukan, selain kalian bisa merusak, manfaatnya itu kalian juga dapat dengan melestarikan lingkungan. Caranya bagaimana? Ya, yang paling simpel lah, setelah jajan di sekolah, kalian membuang sampah di mana? Tidak di kolong meja. Untung tidak ada kolong meja. Jadi kelihatan siapa yang nyampak, siapa yang tidak, ya. Jadi kalau setelah makan ada bungkus plastik, itu langsung dibuang. Dibuang kemana? Sampah Bu, masa dibuang ke danau? Mentang-mentang depan kita ada danau, ya. Yang kalian nanti dapat manfaatnya, ya. Kemarin sudah kita jelaskan, kalian sudah mengetahui ya. Sebelum saya ke sini kemarin hari Senin kita sudah membahas apa itu tentang sampah, macam-macam sampah. Kalian sudah tahu ada sampah organik, ada sampah anorganik. Berarti ada sampah yang dapat diuraikan, ada yang sampah tidak dapat diuraikan. Nah, itu kemarin kalian sudah belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam pencemaran intinya. Oke, kita lanjut. Kemarin ya, kita sudah jelas di situ bahwa kita belajar tentang lingkungan. Lingkungan, kemarin Bu Anik jelaskan, lingkungan itu apa? Lingkungan adalah tempat tinggal di sekitar kita. Kemarin Bu Anik sudah tanya, coba cek, bayangkan di rumah kalian itu termasuk lingkungan yang bagaimana nih ada di layar. Cek, lingkungan saya itu termasuk lingkungan bersih atau lingkungan kotor. Nah, kemarin kan sudah saya suruh mengidentifikasi tuh lingkungan saya bagaimana. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang tuh seperti di gambar, enak ya, seger dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Jawanya adem ya. Nggak usah tegang ya. Kemudian Bu, kemarin ada yang mengatakan juga, Bu, di lingkungan saya itu banyak banget kubangan air. Kubangan air, Bu, lihat di kemarin sore ya, yang setelah kita pembelajaran ya, itu sudah ada linknya. Silakan, yang nggak bisa boleh bertanya ke Bu Anik ya. Boleh ya, 5 menit ya, sambil Bu Anik cek. Sudah bisa, Davi? Ada kuota kan ya? Kalau enggak, pinjam tethering temennya. Biasanya kan begitu, suka pinjam kalian ya. Oke. 5 menit masih ada durasi 3 menit lagi. Oke, anteng banget, konsentrasi. Boleh senyum, gak usah tegang ya. Relax. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1,
pabrik, asap kendaraan yang paling banyak. Apakah kalau di Bogor itu lebih cerah Bu, karena kan ada kebun raya, di mana kebun udah berhektar-hektar, bisa menyerap pencemaran udara. Kalau karbon dioksida mungkin tidak lebih pusat, sebenarnya sama kalau batas pencemarannya, cuma karena di Jakarta minim tumbuhan. Oke, next, pertanyaan kedua nih, mengapa sungai dekat pabrik itu biasanya berwarna gelap? Bagaimana pengaruhnya dengan lingkungan sekitar dan makhluk hidup yang berada di sungai? Ada yang bisa? Destia, apa Destia? Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah. Oke, kemudian ada lagi nggak? Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Raffi. Penyebabnya dari limbah pabrik, dari limbah rumah tangga seperti deterjen Bu. Oh, limbah pabrik, limbah rumah tangga. Oke, bagus. Ada lagi satu lagi. Apa Bu? Apa Prim? Ikannya Makhluk hidupnya menjadi pada mati Bu. apa Prim? Ikannya pada mati Bu. Oh, ikannya pada mati. Oh, organisme yang hidup di sungai pada mati keracunan ya Prim? Iya Bu. Oke, bagus. Good job. Kasih yang manis lagi. Masih ada, silakan. Tadi siapa? Terima kasih jawaban Destia. Good job. Thank you. Makasih Bu Ani. Kita jatuh, maaf ya, kita selesai ya. Raffi. Terima kasih. Good job ya, jawaban teman kalian tadi bagus. Yang satu adalah pencemaran udara, yang satu adalah pencemaran air. Tepuk tangan buat teman yang sudah. Sekarang sudah ke materi, siapkan bukunya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari Iwan. Silakan diamati, kemudian nanti akan saya jelaskan sedikit. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bu Ani. Ya, saya imut ya. Itu adalah tentang ada air, sampingnya sampah. Nah, silakan diamati. Oke, jelas ya. Tadi dari gambar, dari video yang Bu Ani tampilkan, itu lagi viral, video viral ya, berita viral, yaitu Sungai Cilengsi yang terkena limbah apa tadi? Jelas? Limbah pabrik. Kemudian di sini Bu Ani mungkin ada yang bisa jawab ya. Apa sih yang menyebabkan kerusakan lingkungan tadi? Kerusakan lahan. Apa saja yang menjadi kerusakan lahan? Ada yang bisa? Saya. Apa hal? Penyebabnya itu limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Jadi ikannya pada mati Bu. Oh, karena limbah pabrik yang limbahnya itu dibuang ke sungai, kemudian ikannya pada mati karena keracunan, gitu ya. Bagus ya. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan? Apa Seril? Menggunakan instalasi pengolahan air dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan dan menggunakan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Oke, menggunakan pengolahan limbah yang sedemikian rupa ya, contohnya seperti IPAL, kemudian menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu misalkan kalian penggunaan deterjen itu jangan terlalu banyak ya zat kimianya, mungkin bisa yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada lagi nggak langkah preventif apa yang dilakukan untuk sekarang sudah
ya, nanti adalah model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Nanti kalian diskusi, kemudian saya akan memberi kalian LKPD. Tadi sudah ada tujuannya. LKPD itu lembar kerja yang nanti kalian isi, kemudian kalian presentasikan. Silakan saya kasih waktu kurang lebih 5 menit atau 10 menit untuk pindah tempat. Kelompok radiasi, kelompok suara. Silakan duduknya berdiferensiasi ya. Mendekat, lebih mendekat lagi boleh kita untuk diskusi intensif ya. Oke, saya akan sambil saya bagikan LKPD-nya. Ya, seperti kemarin di LKPD nanti akan saya bagikan kelompok air. Kelompok air, kelompok ya. Oke, saya mulai diskusi. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apa saja hal-hal yang ingin ditanyakan ke Bu Anit ya? Boleh angkat tangan atau boleh ibu pasang aja. Selama diskusi tidak ada suara, ini belum dimulai baru dulu. Silakan diisi mulai dari mengatasi masalah sampai nanti kalian bisa merumuskan masalah, mengatasi masalah sampai kalian nanti dapat mempresentasikan. Waktunya hanya 5 menit. Diskusi dimulai dari sekarang. Di sini masalahnya, kemudian di sini cara mengatasinya. Nah, di sini lagi adalah yang langkah-langkah preventif tadi. Di sini adalah nanti kalau kurang jelas. Oke, selesai ya. Untuk diskusi kayaknya cukup. Sudah 15 menit sudah berjalan ya. Nanti kelompok yang lain memperhatikan dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ke kelompok 1. Oke, kita mulai. Waktunya satu kelompok, ingat hanya 5 menit. Nanti Bu Anit yang akan ngingetin waktunya sudah habis ya. Oke, mulai presentasi, yaitu kelompok air. Silakan kelompok air. Sini aja. Ini kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari video yang sudah didiskusikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ratu Yogis. Saya Batan. Oke, hasil dari diskusi, kami menemukan beberapa permasalahan dari video tersebut. Permasalahan pada gambaran tersebut adalah pencemaran air. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memutuskan tentang pengembangan yang akan dikaji pada pembelajaran kali ini. Berikut rumusan masalah atau kolom. Penyebab masalah ini
Tadi ada beberapa, boleh si Mario majunya ke kuali dulu Mario? Oke. Di sini tadi ada 5 jenis pencemaran ya. Mulai dari pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran radiasi, dan pencemaran suara. Dari semuanya sudah saya simpulkan ada dampaknya, kemudian penyebabnya dulu, kemudian dampaknya apa, cara menanggulanginya bagaimana, ya. Tadi sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Bisa dikurangi tuh kalau untuk yang merokok ya terutama. Penyebab rokok itu kan tidak hanya yang merokok, tapi adalah lingkungan sekitar kita, ya. Bagaimana akibat merokok itu bagaimana gitu ya. Jadi kan harusnya pemerintah juga langkah preventifnya jelas, harus menyediakan tempat-tempat untuk khusus merokok, ya. Jangan di sembarang ada anak kecil merokok pas, ya. Padahal itu pencemaran udara. Kita pasti juga akan terkena dampaknya, walaupun kita tidak merokok, tapi akan terkena dampaknya. Ya Prima ya, Prima paham kan ya? Ya, sosialisasi juga ke masyarakat, apalagi seumur-umuran kalian ini, ya, masih wayangnya coba-coba, ya, enak, coba lagi, tapi tidak tahu tata tertib, tidak tahu peraturan, ya. Jadi pemerintah langkahnya ya tadi. Kemudian untuk pencemaran radiasi ini, kalian sudah paham ya tadi oleh kelompok 4, pencemaran radiasi itu jelas. Lagi ya, selanjutnya. Nah, bagaimana kalian dengan metode pembelajaran yang seperti ini, dengan materi pencemaran lingkungan tadi bagaimana? Menyenangkan? Senang ya? Senang ya? Oke, senang Bu. Bisa lihat HP, bisa lihat video lucu-lucu. Padahal saya sering bikin Bu, kan saya anak DKV, iya. Tapi setidaknya kan kalau pembelajarannya dengan inovatif, dengan teknologi yang bagus ya, yang luar biasa, kalian mungkin akan lebih senang ya. Kemudian kandidat tadi belum disampaikan, belum presentasi, Wali belum ngasih materi, belum melakukan penguatan. Tadi kan Wali sudah kuatkan, sudah refleksi, sudah presentasi, sudah bertanya. Maka saya kasih waktu kurang lebih 5 menit lah, 5 menit untuk mengerjakan post test. Siapkan HP dulu, siapkan HP boleh. Kalau disuruh Wali menyiapkan HP ya siapkan. Kalau disuruh simpan ya disimpan ya. Silakan. HP-nya sudah disiapkan, sama ya. Link Google Form-nya sama dengan pretest. Belum dimulai, sabar. Ya. Oke, kita mulai 5 menit dari sekarang. pembelajaran yang berbeda. Kalau sudah nanti dilanjut dengan ulangan harian,
karena materi pencemaran ini kan terakhir kemarin sudah kita bahas tentang makhluk hidup, ciri-ciri semuanya, kemudian macam-macam sampah, sekarang sampai ke jenis-jenis sampah, dimulai dari tadi ya sudah dibahas. Kita untuk pertemuan hari Senin kita akan membahas tentang ulangan dulu, baru kita masuk ke bab selanjutnya. Mungkin bisa pakai model, kita akan praktek dulu tentang pencemaran ya. Itu saja, mungkin ada yang ditanya mungkin dari pembelajaran hari ini yang ditanya ke Bu Ani? Tidak ya? Sudah cukup jelas? Berarti saya dikira memaksa. Ada yang ditanyakan? Benar-benar jelas? Oke. Jelas ya? Jadi jelas besok apa yang akan kita lakukan, yaitu pembelajaran selanjutnya, tetapi kita akan adakan ulangan harian dulu. Karena untuk pencemaran ini sudah bab 1 sudah selesai sampai pencemaran. Mungkin nanti tinggal prakteknya ya. Untuk minggu depan, minggu depan hari Senin kita akan ulangan harian bab tentang makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk yang tadi ada tentang pencemaran suara. Cukup sekian